Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama Ibu Gina Safitri. Ibu merupakan mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura yang ditugaskan untuk mengajar kalian. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, Ibu harap kalian selalu menjalankan protokol kesehatan ya, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan sering-sering mencuci tangan. Untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki tema baru, yaitu tema 2, selalu berhemat energi. Subtema pertama, sumber energi, pembelajaran pertama. Untuk di pembelajaran pertama ini kita akan membahas mengidentifikasi informasi dari gambar dan bacaan. Yang kedua, energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, sumber daya alam dan pemanfaatan. Gambar yang ada pada buku, surat kabar, ataupun majalah mengandung sebuah informasi yang akan disampaikan oleh para pembaca. Gambar tersebut bisa berupa foto maupun gambar ilustrasi. Nah, kita bisa menemukan banyak sekali informasi dari gambar yang kita lihat dengan cara kita memperhatikan dengan seksama mengenai gambar tersebut. Nah, setelah kita perhatikan, kita bisa meringkas apa yang terjadi pada gambar tersebut. Setelah meringkas, kita bisa menentukan gagasan pokok dari sebuah gambar. Berikut ini adalah contohnya. Berdasarkan gambar tersebut dapat diringkas menjadi: ibu sedang menjemur baju di saat matahari bersinar cerah. Cahaya matahari merupakan salah satu sumber energi. Cahaya matahari bermanfaat bagi makhluk hidup. Manfaat cahaya matahari diantaranya pakaian dapat kering karena adanya cahaya matahari. Jadi gagasan pokoknya adalah cahaya matahari merupakan salah satu sumber energi. Nah, dari gagasan pokok gambar tersebut dapat diperoleh informasi bahwa cahaya merupakan sumber energi. Nah, maksud dari energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi berasal dari sumber energi. Sumber energi dibedakan menjadi 5. Yang pertama, energi matahari. Yang kedua, energi biomasa, energi panas bumi, energi angin, dan energi air. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai energi matahari. Energi matahari ini merupakan salah satu energi terbesar di bumi. Energi matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari yaitu: manfaat energi matahari bagi manusia. Contohnya adalah mengeringkan benda basah, membantu proses pembuatan garam, menjaga kesehatan tulang, sebagai sumber pembangkit listrik tenaga surya, dan sebagai penghangat tubuh. Selanjutnya, manfaat matahari bagi tumbuhan, membantu proses pertumbuhan tumbuhan, dan berperan dalam proses fotosintesis. Bagi hewan, sebagai sumber vitamin D, sebagai penghangat tubuh, dan mempermudah hewan mencari makan. Selanjutnya, manfaat matahari bagi alam, sebagai sumber penerangan dan membantu proses penguapan pada siklus air. Matahari merupakan sumber daya alam yang paling banyak digunakan oleh manusia. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Maksud dari sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Maksudnya adalah sumber daya yang dapat digunakan berulang kali dan dapat dilestarikan. Dibedakan menjadi 2. Ada hayati, yaitu berasal dari makhluk hidup, dan non-hayati, yang berasal dari bukan makhluk hidup. Contoh dari hayati, ada sayuran, jagung, ikan, buah-buahan, dan ayam. Selanjutnya, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Maksudnya adalah sumber daya alam yang akan habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Dibedakan menjadi 3, ada energi, mineral logam, dan mineral non-logam. Contoh dari energi ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Contoh dari mineral logam ada biji besi, nikel, emas, dan tembaga.
Dan contoh dari mineral non-logam ada pasir, batu kapur, dan belerang. Selanjutnya, non-hayati ada matahari, batu-batuan, dan air. Nah, tadi kan salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah jagung. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok mengganti nasi. Selain sebagai bahan makanan, jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Bagian tanaman jagung yang dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan adalah kulit jagung dan sisa bongol jagung. Kulit jagung atau sisa bongol jagung dapat dibuat menjadi hiasan pensil, tempat pensil, atau vas bunga. Sekian pada pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian selalu semangat dan terima kasih.